Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya sekali lagi rindu bagi setiap kita yang tiap hari membaca firman Tuhan, mendengar suara gembala, mendengar daily bread, saudara membaca Alkitab. Saya benar-benar rindu sekali, saudara dan saya secara pribadi berdoa sungguh-sungguh supaya apa yang kita dengar ini benar-benar menjadi rema seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan. Kita benar-benar berdoa merindukan apa yang Tuhan katakan itu kita mengalami, saudara. Benar-benar kita mengalami. Kalau kita tidak mengalami, berdoalah sampai mengalami. Ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa bahwa apa yang Tuhan katakan ini adalah ya dan amin. Saudara dan saya mesti mengalami. Ya. Saya tadi pagi merenungkan begini. Ada satu ayat yang luar biasa yang pagi hari ini saya sampaikan. Dan ini sekali lagi yuk sama-sama kita renungkan. Posisi kita sebenarnya ada di mana ya. Saya akan bacakan di dalam surat Petrus 1 pasal 2 ayat 9. Ini ayat sangat terkenal sekali. Dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara yakin enggak? Saudara dan saya ini terpilih. Ya. Di dalam Injil Yohanes jelas dikatakan bukan kita yang memilih Yesus, tapi Dia yang memilih kita. Ini luar biasa sekali. Satu kata ini saja, kalau kita merenungkan, kita akan menjadi bergairah di dalam Tuhan. Tuhan memilih kita apa karena kita baik? Apa karena kita unggul ini dan itu, punya kelebihan ini dan itu? Enggak, saudara. Dia memilih kita karena Dia mengasihi kita. Dia memilih kita apa adanya kita. Ini luar biasa sekali. Bahkan di dalam surat Roma dikatakan Yesus itu mengasihi kita ketika kita masih menjadi seterunya Tuhan. Dia mati bagi kita ketika kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa. Layak untuk menerima hukuman masuk neraka, saudara. Dan ayat ini luar biasa. Dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya. Ini saya sering saya lakukan. Dan saya percaya saudara juga sering lakukan. Contoh sederhana saja ya, kalau kita beli sesuatu gitu ya, mesti kita memilih ya, memilih ya, mamanya beli mangga yang milihnya mangga yang besar, enak, manis, harganya murah. Ya lagi ya, itulah sifat manusia memilih yang baik. Tapi Yesus Tuhan melakukan tidak seperti itu. Dia memilih semua orang. Karena Dia mati itu bagi semua orang. Orang berdosa, saudara. Ya. Jadi ini luar biasa. Kalau saudara dan saya hari ini percaya Yesus, itu satu anugerah yang luar biasa sekali. Kita harus sadarkan hal ini dulu. Aku ini umat pilihan. Ya. Tapi ingat, bahwa pilihan itu, kalau kita meresponnya salah, nanti hidup kita jadi salah, saudara. Ya. Contoh, balik Alkitab lagi, bangsa Israel itu bangsa pilihan. Ya, diperbudak di Mesir, dikeluarkan dari Mesir supaya mereka menikmati tanah perjanjian yang luar biasa, tapi mereka memilih tidak mau. Ya, dan saudara lihat akibatnya seperti apa. Jadi pagi hari ini satu kata ini, kita ini umat pilihan.
Umat pilihan, renungkan itu saudaraku. Dan kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, saudara. Ya. Jadi kita dipilih itu bukan terus hidupnya sembrono, seenaknya sendiri, enggak, saudaraku ya. Karena ayat berikutnya mengatakan demikian. Imamat yang rajani dipilih supaya kita ini menjadi imam-imamnya Tuhan. Ya, nanti lain waktu dibahas soal imam ini ya. Terus dikatakan bangsa yang kudus. Darah dan saya ini dipilih supaya menjadi bangsa yang kudus. Ada satu peringatan yang sering kali saya baca di Alkitab ya, menjelang akhir zaman ini. Di kitab Wahyu dikatakan biarlah yang kudus semakin kudus. Ini benar-benar satu pernyataan dari Tuhan ya. Dan saudara harus merespon dengan benar. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya ini umat kepunyaan Allah sendiri. Hidupmu dan hidupku ini benar-benar tanggung jawabnya Tuhan. Ini harus kita renungkan, saudaraku ya. Firman yang luar biasa menurut saya. Ya. Kemudian dilanjutkan begini. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Saya bacakan ayat yang lain di Kolose dikatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Terang yang ajaib, kerajaan Allah, saudaraku. Ya. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan, tujuannya dikatakan tadi supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ini benar-benar menjadi perenungan saya hari-hari ini ketika Tuhan berbicara, Petrus, aku sudah melepaskan engkau dari kuasa kegelapan. Aku sudah memindahkan engkau masuk ke kerajaanku. Aku sudah memindahkan engkau dari gelap kepada terang yang ajaib. Ini luar biasa, saudaraku. Saya membandingkan sekali lagi, sering kali saya bahas, yaitu bangsa Israel ketika hidup dalam perbudakan yang menyengsarakan mereka. Dan mereka oleh kuasa Tuhan dilepaskan dari situ. Tapi lihat apa yang terjadi. Mereka pengen balik terus ke Mesir. Kenapa seperti itu? Karena mereka meskipun dapat janji masuk tanah perjanjian, tanah yang luar biasa, mereka tidak mau merespon itu dengan benar, saudaraku. Ya. Saya sekali lagi berdoa supaya saudara dan saya ketika mendengar firman, setiap hari mendengar firman, saudara mesti berdoa, Tuhan, firman ini benar-benar jadi pewahyuan dalam hidupku. Aku rindu mengalami itu, Tuhan. Kalau engkau berkata aku sudah pindah dari kegelapan kepada terangmu yang ajaib, ya aku harus mesti melihat terang yang ajaib itu kayak apa. Kalau aku dilepaskan dari kuasa kegelapan, masuk dalam kerajaanmu, ya aku pengen ngerti kerajaanmu itu kayak apa, Tuhan. Ya. Paulus mengatakan kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus, soal kebenaran. Itu menjadi nyata enggak dalam hidup kita. Ini perlu kita alami, saudara. Ya.
Benar-benar kita perlu alami itu. Ini yang sekali lagi saya berdoa terus supaya jemaat Kahal ini mengalami. Kita harus mengalami. Apa yang Tuhan katakan, aku harus mengalami. Begitu. Ya. Dan saya percaya ketika kita mengalami kebenaran firman Tuhan, hidupmu dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Di mana engkau ada, engkau akan memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Yang kami percaya. Ketika firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami pasti lain Tuhan. Kami pasti punya semangat atau roh yang menyala-nyala untuk memberitakan bahwa Engkau Allah yang besar dan Engkau sudah melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.